lupa subscribe ya. Baruan, cepetan subscribe. Halo guys, kembali lagi dengan Nifer Channel. Ini aku lagi di rumah sakit Taman Sari, lagi sarapan. Mau siap-siap untuk diinfus. Ya, nanti habis sarapan mau pasang infus dan saya di kuretasenya jam 3 sore. Mungkin puasanya dari jam 9 pagi, makanya saya udah mandi, udah sarapan, prepare aja lebih cepat. Takutnya susternya datang dan disuruh puasa, saya belum makan. Doain ya, semoga lancar semuanya, baik-baik aja. Nanti kalau udah pulang ke rumah, udah sehat, saya akan ceritakan gimana ya. Stay tune terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nifer Channel. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Di sini saya ingin share kepada kalian semua mengenai pengalaman saya yang pernah divonis black tip ovum atau kehamilan kosong. Lalu setelah itu saya divonis misabortion atau janin tidak berkembang. Jadi pengalaman saya sebelum saya hamil, saya setelah anak pertama saya pernah KB 3 bulan selama 1,5 tahun. Selama anak saya menyusui saya masih KB 3 bulan. Setelah anak saya pertama selesai menyusui, saya ganti ke 1 bulan. Saya suntik KB itu selama 3 tahun. Setelah itu saya lepas dari suntik KB. Rencana saya pengen punya anak lagi, adiknya untuk Kayla. Selama setahun saya nggak dapet mens setelah copot dari suntik KB. Setelah itu saya periksa ke dokter, tapi normal sih, rahimnya juga bagus infonya. Tiba-tiba Allah menjawab doa saya hamil. Saya seperti badan gak enak, pusing, berhari-hari udah dikerikin tapi tetap masih gak enak. Akhirnya saya coba untuk tes pack akhirnya, dan hasilnya positif _2. Setelah itu saya bilang sama suami, dan suami juga senang, saya juga senang, alhamdulillah. Akhirnya besokannya saya memutuskan untuk USG di Linayanti di lantai 3 Dokter Tubagus, dan hasilnya juga info dari dokternya itu positif hamil infonya, dan akhirnya saya seneng banget. Lalu habis itu saya langsung ke bidan periksa untuk setiap bulannya ke puskesmas Taman Sari. Saya periksa sebulan 2 bulan, tapi ada kejanggalan kenapa detak jantungnya belum kedengeran pas usia 2 bulan. Lalu tunggu lagi saya sebulan lagi, 3 bulan, pas diperiksa masih belum kedengeran detak jantung. Akhirnya saya penasaran banget, akhirnya saya memutuskan untuk USG lagi ke Linayanti, tapi di lantai 1 Dokter Hardi, berbeda dokter. Saat saya periksa, Dokter Hardi vonis saya black tip ovum ataupun BO atau kehamilan kosong, dan infonya kehamilannya yang kurang sehat dan kurang bagus. Jujur saya di situ shock. Saya nggak tahu, saya itu BO juga saya nggak tahu itu apa, kehamilan kosong itu apa, kenapa nggak ada janinnya, saya juga baru tahu. Karena setahu saya selama ini yang saya tahu tuh kehamilan anggur, tapi di sini saya divonis kehamilan kosong. Akhirnya kata dokternya saya suruh balik lagi selama 2 minggu. Mudah-mudahan nggak keluar darah, dan mudah-mudahan ada keajaiban dari Tuhan, nanti setelah 2 minggu ada janinnya. Akhirnya saya mengikuti apa kata dokter. Saya berdoa semoga ada janinnya, ada keajaiban dari Tuhan, dari Allah. Akhirnya saya datang lagi 2 minggu kemudian, tapi bukan di Dokter Hardi. Saya pindah ke lantai 3 lagi Dokter Tubagus yang pertama kali saya USG. Saat saya USG lagi, jujur saya di situ deg-degan, dan hasilnya itu infonya masih sama, janin gak berkembang dan harus dikuretas. Infonya itu udah 14 minggu
kehamilan saya nggak tahu, bingung, saya berharap banget ada keajaiban. Terus saya langsung searching apa sih BO gitu kan, kehamilan kosong, apakah bisa ada janinnya, apakah bisa ada keajaiban. Dan infonya ada beberapa orang yang kemungkinan ada keajaiban, ada janinnya, masih dipertahankan. Dan akhirnya saya nunggu sampai akhir bulan, saya mau USG lagi, nunggu 2 minggu lagi. Akhir bulan saya mau USG rencananya, tiba-tiba di pertengahan sebelum saya USG lagi 1 bulan, saya masih pertahanin kehamilan saya berharap ada keajaiban, seperti orang-orang yang pernah mengalami BO tapi ada keajaiban. Nah akhirnya saya ini saya ini keluar flek pagi-pagi, saya keluar flek. Saya langsung bilang ke suami, dan suami saya langsung periksa ke dokter, ke bidan saya. Kata bidannya langsung ke rumah sakit, ke IGD. Seharusnya kehamilan itu nggak keluar flek. Akhirnya saya ke rumah sakit IGD, di USG lagi, dan infonya bilangnya ini ada janinnya, tapi dari usia 7 minggu nggak berkembang. Saya bingung, berarti beda lagi vonisnya. Saya sebenarnya ada janin tapi nggak berkembang. Ini fotonya, saya kasih tahu kepada kalian semua. Ini ada janinnya nih, ternyata kecil. Dari usia 7 minggu saya udah nggak berkembang ini. Akhirnya ini memang harus dikeluarkan. Nah ini kehamilan kosong yang dokter kedua saya divonis kehamilan kosong ini, benar-benar nggak ada janinnya. Tapi pas saya mau kuretase, itu ada janinnya kecil, tapi itu harus udah mau keluar janinnya. Akhirnya kata dokternya, kamu mau minum obat atau mau dikuretase? Akhirnya saya pilih untuk dikuretase agar bersih juga kan. Jujur saya juga takut, belum pernah. Akhirnya saya itu dirawat, karena kan memang belum pendarahan banyak, masih flek. Saya dirawat 1 hari untuk puasa dulu 9 jam, lalu setelah itu saya kuretase. Nah sekarang itu rahim saya udah bersih, alhamdulillah. Ini akhirnya rahim saya udah bersih. Saya berharap, jujur saya berharap banget adik untuk Kayla, tapi memang kenyataannya saya belum dikasih, Allah belum bener-bener percaya sama saya untuk adiknya Kayla. Saya berharap untuk anak saya yang keguguran kemarin dapat menolong saya, orang tuanya, ke surga nanti. Dan semoga Allah memberikan kesempatan saya untuk bisa hamil lagi nantinya. Buat kalian yang divonis BO ataupun misabortion ataupun keguguran, janin gak berkembang, kalian gak perlu khawatir dan tidak perlu menyalahkan siapapun, karena emang itu dari Yang Maha Kuasa, memang sudah jalannya. Jadi salah satunya harus dikeluarkan kalau memang keadaannya seperti saya sudah keluar flek ya. Kalau misalnya belum keluar flek juga, kalian harus periksa benar-benar ke dokter. Jangan sampai kalian pertahankan dan gak baik untuk tamunya. Kondisi ibunya juga gak bagus kalau dipertahanin terus gitu loh. Kamu harus USG, harus bisa ke dokter. Jadi tetap sabar, kuat buat kalian yang divonis seperti saya, pernah merasakan seperti saya. Kuat, sabar, dan berdoa. Jadi apapun keputusannya itu yang terbaik buat kamu dan keluarga kamu dan semuanya. Kalau gitu terima kasih, itu pengalaman saya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan bisa di kolom komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Semoga kalian selalu sehat ya, yang subscribe, yang komen dan like. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah. Semoga apa yang kalian inginkan bisa tercapai dan terkabulkan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Stay tune terus ya.